Selanjutnya saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 untuk maju ke podium. Kali ini giliran pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya ke pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi masalah wawasan kebangsaan paslon 3 ini. Sebetulnya itu wujudnya adalah sikap perilaku, gotong royong dan moralitas. Kira-kira apa strategi paslon nomor 3 dalam menguatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, silahkan dijawab paslon nomor 3, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan untuk kita, saya kira ini yang perlu untuk kita nanti merangkul semua stakeholder yang penting untuk kita di Kota Jayapura, dan kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Jayapura, sehingga nilai-nilai kebangsaan ini bisa tumbuh dan berkembang di setiap anak bangsa yang ada di Kota Jayapura. Jadi jangan kita pilih-pilih untuk kelompok ini yang diambil, kelompok ini yang diambil, tetapi kalau bisa keseluruhan komponen anak bangsa yang ada, siapapun dia, maupun dia anak-anak jalanan pun, kita harus bagaimana merangkul mereka semua untuk kita membuat kegiatan-kegiatan dan kita bisa sama-sama dengan mereka untuk merangkul, sehingga mereka juga mempunyai rasa yang nanti akan tumbuh bahwa mereka adalah anak Indonesia, mereka adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sama-sama memiliki dan merawat, menjaga keutuhan bangsa dan negara kita di Kota Jayapura. Terima kasih. Baik, silahkan ditanggapi pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Sebetulnya pendekatannya hanya 2. Pertama, kita merangkum nilai-nilai akulturasi dalam meningkatkan moderasi kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Kemudian meningkatkan kegotong royongan, saling menghargai dan merangkum seluruh elemen masyarakat, karena pemimpin itu adalah integritas dan perilakunya yang dicontoh oleh masyarakat ke depan. Saya kira itu yang penting ditegakkan, dan pemimpin itu mempunyai rekam jejak yang harus dicontoh dan diteladani. Saya kira kalau itu yang kita jalankan ke depan, pasti rakyat kita, mitra kita, kelompok kita, adat istiadat kita, pasti kita dihargai dan dihormati. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan pasangan calon nomor urut 3 merespon kembali, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh paslon 1 tadi, saya sepakat, dan bagi saya apa yang terbaik untuk bangsa dan negara itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi, sebagai pemimpin organisasi, atau apapun tingkatan kita. Ini yang kita melakukan untuk bangsa dan negara, sehingga kita sebagai pribadi bisa menjadi contoh dan lain-lain seperti yang sudah paslon 1 sampaikan. Jadi intinya bagaimana kita sekarang ini mengindonesiakan orang-orang yang ada di Kota Jayapura untuk memiliki rasa nasionalisnya sebagai bagian daripada anak bangsa, dan semua sama-sama untuk bagaimana kita hari ini merawat dari yang kemarin mungkin Kota Jayapura ini daerah merah menjadi daerah yang hijau atau daerah yang biru yang baik untuk kita semua di Kota Jayapura. Saya kira yang terbaik untuk bangsa dan negara kita pasti akan ada di situ untuk melakukan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kali ini giliran pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Materi atau tema yang kita usung hari ini adalah bagaimana kita di Papua itu, khususnya Kota Jayapura, adalah sebagai orang yang betul-betul cinta NKRI. Tentunya semua berbicara NKRI, pada ujung-ujungnya bagaimana orang atau masyarakat itu sejahtera. Oleh karena itu ada beberapa titik unit-unit usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita, terutama di masyarakat pesisir seperti Dok 9, Amadi
lain-lain, terutama yang dekat dengan pantai atau laut. Untuk pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memproteksi nelayan lokal dalam rangka peningkatan yang kita sebut ekonomi biru? Silakan. Baik, silakan dijawab, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam rangka memberdayakan para nelayan yang ada di Kota Jayapura, sebenarnya program ini sudah dari bertahun-tahun sudah dilakukan pemerintah Kota Jayapura. Dan hampir setiap tahun bantuan terhadap para nelayan, apakah itu Johnson, alat tangkap, dan lain sebagainya, itu setiap tahun dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan. Meskipun demikian, sebenarnya jumlahnya banyak ini, jumlah nelayan itu banyak, tetapi kemudian belum semuanya terpenuhi. Nanti ke depan ketika kita terpilih, maka kami akan melakukan pendataan mana yang sudah, mana yang belum, lalu kemudian kita memberikan bantuan kepada para nelayan tersebut. Baik, silahkan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, sebenarnya untuk memproteksi nelayan lokal yang dalam hal ini dalam rangka peningkatan ekonomi biru itu adalah bagaimana kita memproteksi para nelayan yang pekerjaannya berharap dari hasil tangkapan laut atau tangkapan ikan. Oleh karena itu dalam proteksi kami, kalau jadi wali kota dan wakil wali kota, tentunya kita akan membuat ekosistem laut itu juga selalu kita jaga. Dan kita seperti penangkapan ikan itu dengan menggunakan cara yang bahan peledak kita harus larang, terus izin-izin seperti itu, dan kita menerapkan zona dalam mencari ikan, di mana untuk nelayan lokal ada aturan kira-kira berapa mil laut yang dari perusahaan besar tidak bisa masuk. Itu yang menjadi kita. Mohon maaf, waktu Anda habis. Silakan direspon kembali pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Iya, saya pikir itu sependapat ya, bahwa pemberdayaan nelayan, karena Kota Jayapura salah satu sektor andalan sebenarnya laut, potensi laut yang sangat luar biasa. Karena kita tidak memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Karena itu optimalisasi pemberdayaan terhadap para nelayan itu harus kita lakukan, bahkan terhadap proteksi, baik itu penyediaan SPBU khusus, kemudian juga dengan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, jaminan sosial terhadap kesehatan, itu juga terus akan kita lakukan ke depan supaya ada kepastian bagi para nelayan. Selain kita juga melarang untuk bagaimana merusak daripada terumbu karang atau ekosistem di laut, supaya tetap lestari ekosistem yang ada di laut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya minta juga untuk kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 4 untuk ikut maju ke depan. Bapak, kita berikan apresiasi yang sangat meriah untuk keempat pasangan calon wakil Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Jayapura 2024. Sesi saling tanya, saling berdebat, saling berargumen, dan saling berinteraksi antara keempat pasangan calon ini masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Jayapura 2024.